Baik, sambil menunggu teman yang lain, ini saya mulai aja dulu. Ini sudah di-download ya kemarin ya. Kemarin. Jadi di diktat ini nanti untuk matriksnya ini nanti ada beberapa matriks yang kita gunakan di dalam analisis struktur. Jadi ini kembali pengulangan saja, sebagian besar di pengulangan matrik, definisi matrik, kemudian jenis-jenis matriks ini mengulang saja dari yang sudah pernah Anda dapatkan. Mungkin yang di SMK saya tidak tahu sudah pernah diberikan matriks ini atau belum, tapi kalau yang di SMA, yang di SMU ini sudah diberikan ya matriks, mestinya sudah diberikan. Jadi ini pengenalan, tidak semuanya akan saya bahas, ya. Hanya beberapa jenis matriks yang nanti akan kita gunakan di dalam analisis struktur dan metode matriks ini yang nanti akan saya jelaskan di sini. Ya. Oke, jadi ini jenis-jenis matriks. Ya. Nanti yang akan kita gunakan di dalam analisis struktur ini adalah matriks diagonal. Ya. Nanti akan kita temui matriks diagonal. Dan yang utama ini adalah matriks ini. Ya. Matriks bujur sangkar. Ya. Matriks bujur sangkar ini yang pasti nanti akan kita temui. Kemudian matriks diagonal, matriks diagonal ini mungkin iya, mungkin enggak. Ya. Kemudian ini matriks satuan atau unit matriks atau identity matriks. Ya. Ini juga nanti akan kita gunakan. Matriks skalar mungkin tidak. Kemudian ini kemungkinan juga sedikit sekali kita akan ketemu dengan matriks tridiagonal. Ya. Misalkan apa ya? Ini kalau yang pakai HP mungkin tidak begitu jelas ya. Iya, Pak. Saya besarkan cuma emang ya apa, nanti kan ini saya record, nanti ada file recordingnya, nanti bisa dilihat kembali ya. Kemudian matriks simetris. Ya. Ini juga kadang ada muncul di permasalahan di analisis struktur. Oke. Nah, ini nanti kita akan bahas ada operasi matriksnya. Ya. Ya, jadi ini pengenalan saja. Ya. Silakan dibaca, direview ulang. Ya. Nah, operasi matriks yang pertama yang nanti kita pasti gunakan adalah ini, determinan. Ya. Kita pasti membuat atau menghitung determinan suatu matriks. Dan determinan ini hanya untuk matriks bujur sangkar saja. Ya. Matriks yang jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ya. Ini, jumlah barisnya ini 1, 2, 3, dan seterusnya sampai N. Kemudian jumlah kolomnya 1, 2, 3, sampai N. Ini jumlah baris dan jumlah kolomnya sama. Ini matriks bujur sangkar. Dan hanya matriks bujur sangkar yang ada
nilai determinannya. Selain matriks bujur sangkar, maka tidak ada nilai determinannya atau tidak bisa dihitung determinannya. Jadi hanya matriks bujur sangkar atau yang jumlah baris, jumlah kolom sama. Ini yang akan bisa dihitung determinannya. Jadi nanti karena matriks di dalam analisis struktur ini semuanya nanti adalah matriks bujur sangkar, maka nanti kita perlu menghitung determinan di dalam penyelesaian analisis strukturnya. Nah, penghitungan matriks determinan matriks ini, ya, yang pertama bisa menghitung menggunakan cara ini. Ya. Ini determinan matriks, ditulisnya menggunakan garis tegak begini. Ya. Kalau matriks menggunakan kurung kotak begini. Ya. Kalau determinan menggunakan garis tegak di sisi kiri dan kanannya. Ya. Nah, perhitungannya, ini kalau matriks bujur sangkar 2x2, orde 2x2, matriks dengan 2 baris dan 2 kolom, maka perhitungannya adalah demikian. Ini baris ke-1 kolom ke-1, baris ke-1 kolom ke-2, baris ke-2 kolom 1, baris 2 kolom 2. Maka determinannya adalah ini Anda kalikan saja diagonal utama ini. Jadi diagonal utama adalah diagonal dari ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Itu diagonal utama. Dikalikan, kemudian dikurangi dengan diagonal sekundernya. Perkalian diagonal sekundernya. A1 kalikan A22 dikurangi A12 kalikan A21. Maka ini nilainya adalah determinannya. Determinan. Nah, kalau lebih dari lebih dari 2 orde 2, maka ini yang disebut menggunakan cara Sarus. Ya. Ini untuk matriks 3x3 atau orde 3. Ya. Sebenarnya sama. Ya. Dengan cara tadi hanya dikembangkan saja. Ya. Pertama adalah perkalian dari semua diagonal utama dengan tambahan di sini. Jadi cara Sarus ini 3x3, matriks 3x3. Kemudian di sebelah kanannya, di sebelah kanan ditambahkan lagi kolom ke-1 dan kolom ke-2. Kolom 1, kolom kedua dari matriksnya ini. Ditulis ulang di sebelah kanan. Ditulis ulang di sebelah kanannya. Kemudian dari ini dikalikan lagi diagonal utamanya dan tambahannya di sini. Ini tandanya positif semua. Ya. A11 kalikan A22 kalikan A33 ditambah A12 kalikan A23 kalikan A31 ditambah A13 kalikan A21 kalikan A32. Ya, ini. Ada yang mau tanya? Ferdian Aditya. Enggak? Angkat tangan, mau tanya. Kemudian sama dikurangkan. Anda bisa perkalian, nggak masalah ya, dari ujung kanan atas ini ke bawah atau dari ujung kiri bawah ke atas, ke kanan atas tidak masalah. A31 kalikan A22 kalikan A13. Kemudian juga pada diagonal tambahan yang sekunder yang lainnya. Ya, ini. Nah, karena ini di dalam kurung ini minus. Ya. Kalau ini kurungnya dihilangkan, ini minus semua. Ya. Ini minus. Kalau kurungnya dihilangkan, karena jadi 1 maka minusnya cukup di depan. Ini cara Sarus. Ini untuk 3x3.
Tapi kalau untuk 4 kali 4, ini sudah tidak cocok kalau dengan hanya menambahkan satu kolom ke satu dan kolom kedua. Ataupun ditambahkan lagi kolom ketiga untuk 4 kali 4. Nah, kalau 4 kali 4 dan lebih, yang lebih dari 3 kali 3, ini menggunakan cara minor dan kofaktor. Menggunakan cara minor kofaktor. Jadi yang pertama dicari kofaktornya dulu. Menggunakan minor. Jadi nilainya adalah K, I, J. I ini baris, J-nya kolom. Sama dengan minus 1 pangkat I plus J. I plus J. I-nya adalah posisi elemen tersebut pada baris keberapa dan kolom keberapa. Kalikan minor IJ-nya. Jadi MIJ, minor IJ adalah minor dari koefisien atau elemen dari AIJ. Posisi elemen matriks pada baris ke I, kolom ke J. Misalnya begini, ini ada 3 kali 3, matriks 3 kali 3. Minor 1, 1. Jadi minor 1, 1. Minor 1, 1 adalah nilai minor dari elemen matriks A11. A11 adalah ini. Jadi minornya ini adalah ketika nilai ini ditutup dan baris ke-1 dan kolom ke-1 ditutup. M11, baris ke-1 dan kolom ke-1 ditutup, maka nanti akan terbentuk matriks ini. Matriks 5, 6, 8, 9. Ini dinamakan M11. Jadi menutup baris ke-1 dan kolom ke-1. Ini minornya A11. Nah, kalau minor A12 adalah menutup baris ke-1, kolom kedua. Ditutup sehingga minor A12 adalah 4, 6, 7, 9. Nah, kemudian kofaktornya, kalau kofaktor 1, 1, maka minus 1 pangkat 1 plus 1. Atau minus 1 kuadrat. Karena kuadrat maka minus 1 menjadi plus 1. Kemudian dikalikan MIJ. M-nya adalah ini. Ini nanti dihitung determinan dari M11 ini. 5 kali 9 dikurangi 6 kali 8. 5 kali 9, 45. Dikurangi 6 kali 8. 48. Sehingga didapatkan minus 3. Karena di sini positif, jadi tetap menjadi minus 3 untuk kofaktor 1, 1. Ini saya nggak bisa nulis ya. Oh, bisa. Di sini menjadi K11 sama dengan min 1. Ini kuadrat. Aduh, kuadratnya enggak bisa ini kalau di sini ya. Oke, ini kuadrat. Kemudian
kalikan min 3. Karena ini kuadrat ya, ini kuadrat. Ini menjadi 1. Ya. 1 kalikan min 3, sehingga ini menjadi min 3. Untuk K satu-satunya minus 3. Nah, kemudian nanti untuk menghitung determinannya, nanti Anda hitung semuanya di sini. K 12 sama dengan, kemudian K 13, kemudian K 21, kemudian K 22, kemudian K 23, sampai semua ya, semua K. Jadi ada paling akhir nanti adalah K 33. Nah, dari nilai-nilai ini, sebentar, mestinya hanya 3 baris. Dari nilai-nilai ini nanti dihitung ya, menggunakan ya, nah ini ditambahkan saja. Cukup 1 baris saja ya. Ternyata ini saya keliru. Jadi ini kita cukup menghitung K11 sampai K13, 12, 13. Kita akan dapatkan nilai kofaktornya. Dan ini nanti yang akan menjadi nilai determinan setelah kita jumlahkan. Ini contoh menggunakan 4 baris 4 kolom. Determinan matriksnya adalah ini. A11. Ini mestinya belum ya. Ini nanti menggunakan sampai ke semuanya, semua baris. Ini cara asarus, kemudian untuk 3-3-nya nanti dihitung. Jadi kalau 4 kali 4, ini matriks 3 kali 3-nya dihitung dengan cara asarus. Untuk menghitung minornya, dengan minornya ini adalah determinan dengan cara asarus. Yang saya ingin tekankan di sini, nanti pada perhitungan analisis struktur, ini matriksnya bukan hanya 4 kali 4, tetapi matriksnya adalah bisa 6 kali 6, bisa 9 kali 9, bisa 13 kali 13. Jadi kalau kita menggunakan cara manual begini, tentu akan sangat lama sekali. Ini 4 kali 4 saja, nanti bisa cukup lama ini menghitung determinannya saja. Padahal nanti di dalam perhitungan matriks, kita masih harus mencari matriks inverse. Bukan hanya determinan. Karena menghitung inverse, ini kita membutuhkan determinan. Inverse ini adalah kebalikan matriks. Jadi atau lambangnya dengan A pangkat minus 1. A pangkat minus 1 ini matriks inverse. Nah, ini cara menghitung matriks inverse-nya.
kita membutuhkan bantuan menggunakan matriks identitas atau matriks unit matriks. Ya. Karena hasil perkalian antara matriks dengan matriks inversnya ini adalah dihasilkan matriks identitas. Nah, dari hasil ini bisa dibuat secara terbalik. Ya. Tapi ini nanti saya tidak minta Anda untuk menghitung cara ini. Bisa, karena ini manual ini akan sangat lama. Ini masih membutuhkan cara perhitungan Gauss atau Gauss-Jordan. Ini menggunakan persamaan-persamaan. Nah, padahal kita harus membuat atau menghitung determinan dan inverse matriks di dalam perhitungan analisis strukturnya nanti. Maka di sini saya akan berikan siapa itu? Untuk kita akan menggunakan ini, menggunakan Excel atau bisa juga nanti menggunakan HP. Menggunakan HP. Nah, kita bisa menggunakan nah. Jadi nanti Anda bisa menggunakan aplikasi yang ada di Android ataupun di, kalau pakai iPhone ya di aplikasinya. Anda bisa cari saja di sini matriks atau operasional matriks. Klik, nanti akan muncul ada beberapa aplikasi yang bisa Anda pilih saja untuk di HP untuk bisa menggunakannya. Anda tinggal pilih, nanti diinstal. Jadi saya ini sudah saya gunakan di sini adalah matriks ini. Kita bisa membuat operasi matriks. Ini kita menuliskan matriks A-nya. Ini bisa 2 kali 2. Ini matriks dia bujur sangkar semua. Kita bisa tuliskan. Klik di sini. Ini baris ke-1. Kita masukkan sampai 8 elemen. Ini baris kedua. Oke ya. Ini menggunakan matriks ya. Kemudian kita bisa masukkan matriks B-nya ya, sama nanti kalau kalian ya, ini bisa menggunakan ini. Anda bisa install yang lain ya. Walaupun nanti mungkin tampilannya berbeda tapi nanti insya Allah sama. Ini kalau pakai HP. Kemudian juga kita juga bisa menggunakan Excel. Ya. Jadi di dalam Excel tapi ini yang saya gunakan untuk Excel Office 365, beda dengan Office 2016, beda dengan 2019. Kalau 2019 mungkin sama dengan 365.
Tapi yang sebelum 2016, mungkin 2013 nanti berbeda di operasional gini. Baik, ini saya hapus dulu. Dan kita punya matriks ini, kita bisa mencari determinan, bisa mencari invest, ya. Kita bisa mencari invest. Saya masukkan di sini aja investnya. Ini menggunakan Excel di sini, menggunakan rumus yang ada di Excel atau formula yang ada di Excel. Nanti kita bisa lihat. Jadi kita misal mencari perkalian atau determinan dan invest dari matriks-matriks ini. Kalau perkalian, ini bisa kita masukkan dengan mengetikkan sama dengan, kemudian M, di sini akan muncul M mult. Klik. Maka kita masukkan di sini array atau matriks yang pertama, kita sorot. Kemudian sudah masuk di sini B3 sampai C4. Kemudian kalau di sini ini ada perbedaan ya nanti untuk Office 2013 ataupun 2007 tandanya. Kalau di sini ini menggunakan titik koma, maka kita ketikkan titik koma. Kemudian kita masukkan matriks kedua. Kemudian kita kurung, klik enter. Ini di Office 365, saya gunakan Office 365, kita enter, dia akan langsung munculkan hasilnya. Tapi kalau di Office 2007, 2013, 2010, ini tidak akan langsung muncul keempat elemennya di sini. Ya. Tidak akan muncul keempat elemennya, nanti yang muncul adalah elemen di ujung kiri atas di sini. Nah, kalau pada Office yang lama, 2007, 2010, nanti Anda akan menambahkan menggunakan ada dua langkah lagi, ya, yaitu menggunakan Ctrl F2, kemudian tekan Ctrl Shift Enter. Ya. Saya ada videonya, nanti saya sertakan saja. Karena saya tidak bisa menampilkan di sini, saya tidak menggunakan Office yang sebelumnya. Kalau 2016 mungkin juga sudah sama dengan ini atau masih menggunakan cara yang lama. Oke, ini perkalian. Dan perkalian matriks ini, perkalian matriks ini harus mengikuti kaidah. Kalau sama-sama ini, jumlah baris dan jumlah kolomnya sama begini tidak masalah. Tapi kalau matriks berbeda, maka matriks yang bisa dikalikan adalah yang memiliki yang matriks yang di depan itu jumlah kolomnya harus sama dengan jumlah baris matriks yang di belakang. Jadi misal di sini kita punya matriks D, ini 2 kali 3, maka dia akan bisa dikalikan dengan matriks F. Ini adalah 3 kalikan 4. Nanti hasilnya adalah matriks, katakanlah matriks H. Nanti hasilnya adalah matriks 2 kalikan 4. Jadi jumlah baris, jumlah kolom matriks yang di depan harus sama dengan jumlah baris kolom matriks yang di belakang. Ini baru bisa diperkalikan. Kalau penjumlahan, jumlah baris dan jumlah kolom masing-masing matriks harus sama. Misal yang matriks depannya 2 kali 3, maka matriks yang belakang juga matriks 2 kali 3. Penjumlahan, pengurangan, begitu.
Ini kalau operasi matriks ya. Kemudian determinan. Determinan ini hanya berlaku untuk matriks bujur sangkar semacam ini. Kita bisa mencari, katakanlah, determinan matriks A. Ini sama menggunakan rumus ataupun formula. Kita ketik M. Ini untuk matriks. Di sini sudah sedia, ada beberapa. Nah, kita pilih yang M inverse. N inverse. Kita masukkan saja array-nya. Kita kurung, kita enter. Sebentar. Oh, ini inverse. Maaf. Determinan ya. Ini sama dengan M. M determinan. Kita masukkan. Maka akan didapatkan nilainya. Kalau kita mencari determinan B, sama dengan M det. Kita masukkan. Ini sama untuk Office sebelum 2016. Sama caranya. Tidak perlu yang lain. Tetapi kalau untuk matriks, nanti akan ada perbedaan. Nah, di sini invest, kita cari invest A. Misal kita cari matriks invest A, kita sama langsung masukkan saja M invest. Kita masukkan di sini. Kita pilih, kita sorot. Ini langsung didapatkan nilai matriksnya. Sama kalau kita menggunakan di sini ya. Di sini sudah ada. Ini matriks investnya, ini determinannya. Di HP ini misal ini ya, sedikit saja. Oke, ya. Ini 3. Ya. Oke, ya, sudah, kita sudah punya matriks A-nya. Ya, kita bisa lihat investnya. Nah, di sini saya gunakan ini, malah ini tadi ini menggunakan kofaktor, ya, minor kofaktor. Ya. Ini bisa jadi pembelajaran. Ya. Maka matriks investnya ini minus 1/33 kalikan ini yang dari hasil ini, kofaktor ini. 33 dari mana? Ini adjust, ya. Determinannya. Seperti determinan, kemudian dikalikan dengan kofaktornya. Ini matriks 3 kali 3. 3 kali 3. Ini mana C-nya ini? Tinggal Anda memasukkan di sini. 38 dibagi 33, nanti berapa? 41 bagi 33, 10 bagi 33. Ini minus ya. Nanti investnya adalah itu. Ini nanti ketemu. Kita lihat C-nya lah ini. Ini adalah matriks invest dari A tadi. 38/33 minus, ketemu minus jadi positif, 41/33.
Oke, ini Anda mau cari yang ini ya di HP, di Android atau di iPhone-nya, nanti akan ada penjelasan ini. Kita masukkan nilai B-nya ya, coba sama 3 kali 3 ya. Oke, sudah. Oke, ya. Nanti kita bisa lihat ya, ini invest matrix B. Oke, ini kalau ada yang pro nanti bisa itu, nggak ada iklan. Kita lihat ini matriks invest dari B-nya. Kalau perkalian penjumlahan, ya. Jadi matriks ini kalau posisi depan dan belakang ini beda, bisa beda hasilnya, terutama pada perkalian. Kalau penjumlahan ya sama, penjumlahan sama, tetapi pada pengurangan beda. A min B dengan B min A nanti hasilnya beda. A min B dengan B min A hasilnya beda. Perkalian juga beda hasilnya. Kemudian ini transpose. Transpose itu mengubah baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Oke, nanti kalau mau nggak ada iklan, install yang pro ya. Saya belum install. Nah, ini cukup bagus untuk pembelajaran. Anda bisa menginstal ini. Baik, ini operasi matriks menggunakan aplikasi dan juga menggunakan Excel. Nanti saya berikan untuk Excel yang bukan 365 ataupun yang 2019. Karena nanti ada butuh tambahan, langkah tambahan untuk bisa menghitung ini. Karena tidak langsung menghasilkan ini. Baik. Ini untuk matriks ya. Jadi di dalam nanti perhitungan-perhitungannya ini yang akan kita gunakan untuk analisis struktur, invest, ya, determinan. Nah, determinan ini untuk menghitung investnya saja, tapi kalau ini sudah kita gunakan aplikasi ataupun Microsoft Excel, ini tidak perlu. Kemudian perkalian, ya. Jelas ada perkalian. Nanti perkalian karena matriks di dalam analisis strukturnya nanti tidak semuanya matriks bujur sangkar, ya. Tidak semuanya matriks bujur sangkar, tetapi hasil hitungan akhirnya nanti adalah matriks bujur sangkar biasanya. Bisa juga bukan, tergantung strukturnya nanti. Jadi ini untuk matriks, ya. Nanti akan saya tambahkan. Sebenarnya kalau sudah pakai aplikasi ini atau ini nggak perlu ada latihan, Anda latihan sendiri nanti untung ya. Oke, mungkin ini untuk matriks yang perlu diketahui, ya. Yang perlu diketahui untuk nanti pada perhitungan-perhitungan di analisis struktur metode matriksnya. Di sini ada yang ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, silakan nanti diinstal
ya, di HP Anda untuk matriksnya. Kemudian nanti saya tambahkan untuk yang menggunakan Office yang di bawah 2016. Ada yang menggunakan Office di bawah 2016, 2010 atau 2013? 2016 ada, Pak. Ya, coba kalau 2016 nanti dicoba langsung keluar matriksnya atau tidak. Nanti kalau tidak keluar, ya nanti saya tambahkan, saya berikan videonya. Nanti Baik, saya Pak. ambil, saya upload di OnClass untuk video untuk pembuatan matriks invest dan matriks perkalian matriks yang menggunakan Office di bawah 2016, 2019 atau 365. Baik, soal nanti saya tambahkan. Ya. Baik, kita akhiri dulu untuk Zoom kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.